Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oril Hatifah Apriani dengan NPM 0603522 dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai seorang filsuf bernama Franz Brentano. Selamat menonton. Franz Brentano adalah seorang imam, filsuf, dan psikolog yang lahir di Prusia, di Jerman saat ini. Minatnya dalam filsafat skolastik dan pemikiran Aristoteles membuatnya mempelajari mata kuliah ini di beberapa universitas Jerman, dan kemudian untuk dilatih sebagai seorang teolog dan menjadi imam agama Katolik. Pada tahun 1873, ia meninggalkan gereja karena perbedaan pendapatnya dengan tesis resmi. Khususnya, Brentano menolak dogma infabilitas Paus, yang menurutnya Paus tidak mampu membuat kesalahan. Kemudian, dia menikah dan mengabdikan dirinya untuk mengajar di universitas. Dia meninggal pada tahun 1917 di Zurich, Swiss, di mana dia pindah setelah Perang Dunia Pertama pecah. Brentano memulihkan konsep intensionalitas dalam filsafat modern. Untuk ini, didasarkan terutama pada karya Aristoteles dan penulis klasik lainnya, namun pendekatan René Descartes yang berfokus pada pengetahuan, bukan kehendak, adalah apa yang mengilhami Brentano untuk menyoroti relevansi konstruk ini. Seperti yang didefinisikan oleh penulis ini, intensionalitas adalah karakteristik umum dari semua fenomena psikologis. Ini adalah properti yang mengarahkan suatu tindakan atau peristiwa yang ditentukan terhadap suatu objek atau tujuan yang terletak di dunia luar. Intensionalitas memiliki karakter imanen, yaitu selalu hadir dalam pikiran orang tersebut. Fenomena fisik adalah semua yang terjadi di dunia luar, seperti suara, rangsangan visual, dan objek di lingkungan secara umum. Di sisi lain, di antara fenomena psikologis kita menemukan persepsi orang lain yang bersifat fisik, serta isi mental yang diarahkan kepada mereka. Dengan cara ini, semua fenomena mental mengandung objek, misalnya dalam tindakan berharap perlu ada entitas eksternal yang memenuhi peran penerima acara tersebut. Hal yang sama terjadi ketika kita mengingat peristiwa dari masa lalu, tempat, atau informasi tertentu, ketika kita merasakan cinta atau benci untuk makhluk hidup lain, dan lain-lain. Namun, dan mengingat bahwa objek mental, niat atau eksistensi yang disengaja yang menyertai objek fisik memiliki karakteristik yang berbeda untuk setiap orang. Tidak mungkin dalam hal apapun bahwa lebih dari satu diarahkan tepat ke arah objek yang sama, bahkan jika itu setara dari sudut pandang fisik. Brentano mengatakan psikologi terdiri dari dua cabang, deskriptif dan genetik. Yang pertama akan fokus pada deskripsi fenomena mental pada orang pertama, mirip dengan psikologi fenomenologis. Psikologi genetika, seperti kognitivisme saat ini, akan melakukannya pada orang ketiga melalui eksperimen empiris. Filsuf ini jelas membela pendekatan psikologi yang ia baptis sebagai deskriptif. Menurut tesis Brentano dan psikologi tindakannya, kita tidak boleh menganalisis pengalaman objektif terkait dengan fenomena mental, tetapi kita hanya harus fokus pada penggambaran bagaimana kita mengalaminya sekaya mungkin. Namun, psikologi tindakan Brentano telah dikritik sejak awal, karena kurangnya kejelasan pendekatan. Selain itu, metode studi introspektif sangat dipertanyakan saat ini karena tidak mungkin untuk mensistematisasi mereka dengan cara yang memadai. Apa itu psikologi deskriptif? Gagasan Brentano mengenalkan 4 periode pemikiran. Pertama, dari Thales sampai Aristoteles, yakni teori murni. Kedua, kebangkitan teori aktivitas dan praktis. Ketiga, skeptisisme filosofis. Dan keempat, mistisisme. Bagi Brentano, psikologi deskriptif akan menjadi sains tentang persepsi internal atau batin, yakni mempelajari elemen tindakan psikis dan relasinya. Ini akan memberi konsekuensi serius bagi perkembangan pemikiran Husserl tentang fenomenologi. Baginya, psikologi deskriptif merupakan basis saintifik dari estetika, ekonomi, dan disiplin lain yang terkait dengan penilaian manusiawi. Bagi Husserl, fenomenologi merupakan dasar dari semua sains. Brentano membedakan antara apa yang fisik dari metafisis logis. Disebut fisik sebagai bagian dari bagian, sementara yang metafisis logis sebagai keseluruhan. Brentano membedakan antara outer persepsi dan inner persepsi.
Inner persepsi adalah kunci untuk menemukan tingkat psikis kita. Inner persepsi adalah bukti, sementara observasi internal atau introspeksi adalah sesuai yang subjektif dan bisa keliru. Dalam hal ini, kita tidak memiliki pengalaman apapun tentang apa yang sebenarnya bereksistensi. Dalam hal ini, kebenaran objektif pada dasarnya adalah kebenaran yang relatif. Sementara itu, pengetahuan kita akan fenomena fisik pada dasarnya selalu mungkin salah. Salah satunya yakni fenomena mental kita. Demikian penjelasan saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.